mewaspadai. Pertama, demam tinggi pada hewan ternak mencapai 39 derajat Celcius. Kedua, hewan ternak mengalami penurunan nafsu makan dan lebih sering berbaring. Ketiga, terjadi luka lebam pada daerah mulut dan kaki. Keempat, luka lebam bisa terjadi pada liang hidung, moncong, dan area putih susu hewan ternak. Kelima, hewan ternak mengeluarkan banyak air liur disertai gusan. Keenam, pada sapi perah juga disertai penurunan produksi susu. Ketujuh, pada babi gejala lebih dominan berupa luka lebam pada kaki dan kondisinya memar. Kedelapan, pada domba, kambing, dan rusa, luka berupa lebam kecil dan sulit dilihat sehingga diperlukan pengamatan dokter. Mari cegah penularan PMK dengan mengenali dan mewaspadai gejala-gejalanya. Laporkan pada pihak kesehatan hewan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan kita talk show hari ini Basmi PMK pada hewan ternak dengan tema mengenal gejala-gejala dan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Dan hari ini bersama saya Nanda Putri yang akan memandu talk show kita hari ini bersama narasumber kita yang sudah berhadir. Ya, sudah hadir di sini Bapak Dr. Faisal Jamin MSI. Nah, beliau ini merupakan dari Perhimpunan Dokter Hewan di Aceh. Selamat datang, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Untuk informasi ya, jadi talk show kita hari ini akan ditayangkan di YouTube-nya JRK Indonesia dan juga akan disiarkan di 11 radio yang tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten di Indonesia. Jadi kegiatan talk show Basmi PMK pada hewan ternak hari ini ya dengan tema membasmi PMK pada hewan ternak, dan ini akan disiarkan di radio-radio, di antaranya adalah Radio Suloh Aceh Tamiang Aceh, kemudian juga di Radio Panglima Polim Aceh Besar Aceh, kemudian juga di Radio Asalam Aceh, dan selanjutnya di Radio Darussalam Aceh Besar, kemudian juga Radio Koncon Deso Kabupaten Magelang Jawa Tengah, selanjutnya di Radio Kalimas Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, dan juga di Radio Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, juga Radio Manggala Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur, dan selanjutnya juga akan disiarkan melalui Radio Garuda Sempursari Kabupaten Jember Jawa Timur, juga di Radio SGR Surya Gemilang Kabupaten Jember Jawa Timur, dan terakhir akan disiarkan melalui Radio Remaja Kabupaten Malang Jawa Timur. Begitu Pak Faisal, hari ini kita akan ngobrol dan akan didengar ya oleh beberapa daerah juga yang akan disiarkan di beberapa radio yang kita sebutkan tadi. Dan talk show ini merupakan kerjasama Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI dengan Palang Merah Indonesia Pusat ya, atau PMI Pusat. Oke, langsung saja hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar PMK ya Pak Faisal. Dan PMK ini sendiri memang sudah kita dengarkan di tahun ini sangat marak dari beberapa bulan lalu, dan itu memang menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di masyarakat. Tapi mungkin masih ada nih kalangan masyarakat kita yang belum terlalu familiar dengan PMK itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Faisal, apa sih sebenarnya PMK ini dan sebenarnya sudah sejak kapan nih ada penyakitnya gitu? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada radio yang mengajak kami dari Perhimpunan Dokter Hewan untuk membicarakan PMK ya. Ini PMK ini menjadi penyakit yang serius bagi peternak kita ya, karena PMK penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus ya, virus Alphaviridae ataupun dari keluarga coronavirus ya. Jadi ini virus RNA dan ini menyerang ternak berkuku belah ya, kuku belah, sapi, kambing, babi, domba, dan juga beberapa ternak yang lain, misalnya kalau di luar kita ini ada unta misalnya ya, itu yang diserang sebagai ini. Nah, apakah kenapa penyakit ini menjadi permasalahan ataupun menjadi ditakutkan di kalangan peternak?
karena penyakit ini adalah daya sebarnya sangat cepat gitu ya. Yaitu kerugian ekonominya, dampaknya bagi peternak, khususnya misalnya peternak sapi karena sapi ini selain pengemukan juga ada sapi untuk susu ya. Benar. Jadi hewan-hewan ini tinggi dampak kerugiannya. Nah, berikutnya dampak lagi yang kita rasakan adalah nanti ada pembatasan penjualan ternak antar kota, antar negara ini karena penyakit ini oleh OIE, organisasi internasional mengatakan bahwa ini tidak boleh dijual kalau sudah statusnya daerahnya PMK. Nah, PMK ini sebenarnya di Indonesia ini sudah tahun 1990 sampai 2021, hampir 30 tahun kita bebas PMK tanpa vaksinasi ya. Ini sangat sebenarnya dengan ada kasus PMK ini kerugian yang sangat besar di negara kita karena kita peternak kita kan menghasilkan penghasilannya tabungannya ini dari ternak ya. Ada ternak selain jual sapi bakalan, jual daging ataupun susu sebagai produk akhir yang dari ternak. Ini yang jadi permasalahannya ya. Nah, bagaimana ini gejala klinisnya mungkin ya perlu dilihat ya. Karena gejala klinisnya itu tentu bagi peternak bisa melihat gejala klinis yang terlihat. Salah satunya adalah ada pelepuhan di daerah mulutnya. Nah, pelepuhannya ada tuh keluar air liur. Peternak itu secara umum mengeluarkan air liur. Ini masa inkubasinya akan menunjukkan gejala klinisnya. Jadi berikutnya juga ada luka-luka di celah-celah kuku. Ini salah satu gejala klinis yang sangat tampak. Nah, ini masa inkubasinya ini sekitar 14 hari. Ini gejala klinisnya itu yang sangat mulai terlihat pada hari ke-5 sampai hari ke-8 itu sangat terlihat ininya istilahnya lelerannya ataupun pelepuhannya ataupun pelukaannya. Nah, setelah itu latennya ini yang lama ya. Nanti dia bisa menularkan dari ternaknya, kita disangka sudah sembuh padahal dia dapat menyebarkan penyakit ini kepada ternak lainnya, baik di kandangnya ataupun di saat dijual ke pasar ya. Jadi ternak kan selain dibeli di pasar juga dibeli di kandang. Iya, benar. Jadi bagaimana mencegahnya ini ya? Mencegahnya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah melakukan pembatasan di titik-titik pembatasan antar kota, antar provinsi, antar negara. Jadi itu salah satunya karena selain itu yang harus dilakukan oleh peternak menutup pasar. Jadi pemerintah menutup pasar. Kemarin sempat karena kan ini kan menyangkut ekonomi ya. Iya, benar. Menyangkut ekonomi. Jadi saat ditutup pasar penjualan ternak pada ribut peternak kita, pada susah kan karena ini. Jadi itu yang lakukan. Berikutnya adalah pembatasan orang ke kandang. Ya, pembatasan kandang. Nah, ini yang harus dilakukan. Berikutnya yang dilakukan adalah bagaimana melakukan menangani kasus PMK ini. Tentu kita harus menerapkan biosecurity dengan biosafety ya. Biosecurity itu kita harus menerapkan pembatasan, tadi salah satunya adalah disinfektan, pembersihan kandang. Nah, setiap kalau peternak di kandang ataupun petugas kesehatan kan mendatangi peternak, itu harus melakukan biosecurity itu sendiri. Jadi selain melakukan disinfektan terhadap alat-alat yang digunakan saat pengobatan, juga pembersihan disinfektan terhadap kelengkapan di kandang, sepatu, boot, baju, itu yang harus dilakukan. Dan itu mungkin agak tidak semua peternak kita, terutama peternak yang memang beternak secara tradisional gitu ya, itu semua protokol itu mungkin belum semuanya terlaksana dengan baik, dan itu mungkin yang menjadi penyebaran PMK itu lebih luas gitu Pak ya. Nah, kemudian tadi penyebaran yang begitu cepat ya kalau kata Pak Faisal di antara ternak. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu di masyarakat Pak. Apakah PMK itu juga bisa menular ke manusia gitu? Jadi dari studi literatur ataupun dari pemberitaan dari lembaga resmi ya, OIE ataupun lembaga kesehatan dunia, bahwa PMK ini tidak menular ke manusia. Ya. Walaupun secara laboratorium riset-riset peluang itu ada, tapi kasusnya itu tidak ada di penularan kepada masyarakat gitu.
Jadi jangan ditakutkan bahwa ini PMK ini virus ini menular ke manusia, yang nggak usah gitu kan. ditakutkan. Ini yang mungkin ya sama seperti kita tsunami dulu ya. Udah lama 30 tahun ataupun berapa ratus tahun nggak pernah tsunami. Begitulah ini tsunami-nya penyakit ternak ya. Iya, betul. Makanya butuh bintek, butuh pendampingan yang harus dilakukan peternak. Bukan hanya ke peternak, tenaga kesehatan sendiri, kami sebagai tenaga pendidik ataupun di perhimpunan dokter hewan itu sendiri perlu bintek karena nggak dapat yang detailnya ataupun udah lama nggak dibaca gitu ya. Jadi ini jadi perlu pengetahuan. Berarti ini tidak menular ya ke Iya, manusia. Jadi tidak mungkin menular. para peternak juga dan yang tinggal di sekitaran itu nggak perlu khawatir untuk terjangkit dengan PMK. Yang perlu diperhatikan kebersihan itu tadi untuk tidak terjangkit ke ternak lain Ternak gitu lain berarti Pak gitu, ya. ya, betul. Oke, kita break dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih tentang PMK dan juga gejala tadi udah dibahas ya sekilas, dan nanti mungkin bagaimana kita menghilangkan atau menyembuhkan ya ternak-ternak itu dari PMK. Kita akan bahas nanti lebih jauh. Jadi kita break dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bapak Ibu sekalian, harap tenang. Laporan warga tentang ternaknya yang bergejala penyakit kuku dan mulut kita terima dari penjuru desa. Nah, sekarang mari kita dengarkan sama-sama arahan dari Pak Marwoto. Beliau dokter hewan. Jadi kita bisa bertanya sejelas-jelasnya. Saya jelaskan satu persatu ya. Untuk sapi ataupun ternak lain yang sudah ada gejala PMK, segera kita lakukan langkah ini. Yang pertama, isolasi ternak sakit ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian obat-obatan dan vitamin seperti antipiretik, analgesik, suplemen ATP, lalu pemberian antibiotik untuk long action. Nah, untuk kuku yang luka diberi obat semprot luka supaya tidak makin infeksi. Cara ngobatinnya dari luar dan dalam. Bila perlu, diberikan penguat lainnya, misalnya empon-empon alias dijamoni. Bapak Ibu, pemberian obat dan vitamin perlu diulang sampai ternak sembuh betul ya, dan ternak sakit diupayakan bisa makan. Meskipun nafsu makannya menurun. Sik, diisolasi itu maksudnya diselotip gitu toh Pak Dokter? Bukan Mbok Henik. Diisolasi maksudnya dipisah kandang. Tidak boleh di kandang bareng ternak yang sehat, agar tidak menular dan penanganannya bisa lebih fokus. Wah, kalau kami ketularan terus bagaimana itu Pak Dokter? Penyakit mulut dan kuku pada ternak tidak menular pada manusia. Namun, memang perlu pembersihan agar virus tidak menyebar. Caranya, selain kandang dan perlengkapan, baju kita juga perlu disemprot desinfektan. Jadi, mengurangi resiko penularan pada ternak yang sehat. Oke, kita kembali lagi di talk show kita hari ini ya, membasmi PMK pada hewan ternak. Masih bersama Dr. Faisal di sini ya. Kita masih berbicara tentang PMK. Oke, tadi kita sempat membahas bahwa PMK itu, kata Dr. Faisal ya, ini tidak menular ke manusia. Tapi yang pasti harus kita hindari itu adalah mengkonsumsi daging yang memang hewannya sudah terkena PMK. Nah, kita mau tahu juga lebih detail nih, dokter ya. Apa dan gimana nih kalau mengkonsumsi hewan yang sudah terkena PMK itu tadi ya, itu akibatnya itu akan seperti apa gitu ke manusia pasti. Baik, sebenarnya PMK ini tidak masalah dikonsumsi dagingnya ya, tapi yang intinya hewan-hewan yang setelah sakit PMK ini tentu
turun mutu dagingnya, kualitas dagingnya turun gitu ya. Jadi rekomendasi dari lembaga-lembaga dunia itu yang dagingnya masih bisa dikonsumsi, tapi untuk tulang jeroannya itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Jadi memang dagingnya bisa dikonsumsi, tapi dengan persyaratan, ya, dengan persyaratan diproses dengan baik, karena kan proses saat diproses di rumah potong ataupun dipotong dimanapun ataupun saat diproses di rumah tangga, ini kalau tidak ditangani aliran darahnya, limbah lainnya itu kukunya ataupun apa tidak ditangani dengan baik, ini kan air yang mengalir itu bisa dikonsumsi oleh ternak lain, bisa menyebarkan virus ini kepada ternak lain, itu kan. Jadi dagingnya sebenarnya tidak ada masalah, tapi rekomendasi dari lembaga kesehatan untuk tulang dan jeroan tidak dikonsumsi. Makanya saat Idul Adha, pemotongan hewan ternak kurban, ini didampingi oleh dokter-dokter hewan sehingga ternaknya dan prosesnya itu bisa meminimalkan terjadi penyebaran yang kepada ternak lain di sekitar daerah pemotongan ataupun di rumah potong. Itu yang dilakukan. Berarti sebenarnya bukan bahaya yang benar-benar berbahaya untuk dikonsumsi gitu ya. Masih bisa dihilangkan pengaruh dari penyakit PMK itu, tapi ada bagian-bagian yang tidak boleh dikonsumsi. Tapi bagaimana nih kita lihat ada fenomena-fenomena yang katanya memang diperjualbelikan seperti biasa gitu hewan-hewan PMK nih, dokter. Baik. Ini memang penjualan ternak sakit ya, itu bukan hanya masalah PMK. Sebenarnya banyak penyakit-penyakit lain di peternak ini yang sakit dipotong. Sebaiknya memang yang sakit tidak dipotong ya, yang sakit diobati. Karena PMK ini ternak yang kena PMK peluang untuk sembuh itu besar. Ya, kalau dari awal cepat diketahui, cepat dilaporkan, ditangani, bisa disembuhkan. Walaupun yang namanya penyakit virus kan tidak ada obatnya. Tentu pencegahannya salah satunya sekarang yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di beberapa provinsi itu sudah vaksinasi tahap kelima sudah. Nah, sudah dilakukan vaksinasi seperti COVID juga. Sudah dilakukan vaksinasi dan di beberapa provinsi case-nya itu nihil sudah. Jadi saya lihat Satgas yang dibentuk oleh pemerintah cukup efektif dalam menangani PMK ini, baik penyebarannya maupun dalam proses dikonsumsinya hewan ternak. Jadi laporan dari Satgas bahwa di beberapa provinsi konsumsi hewan ternak yang positif PMK itu juga nihil ya. Jadi mungkin ini pengawasan, keterlibatan masyarakat, keterlibatan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat ini penting kan. Jadi supaya semua produk yang kita konsumsi itu sehat dan baik, halalan toiban ya, jadi harus toiban ya, itu yang harus penting kita lakukan. Berarti pencegahannya memang adanya vaksinasi itu tadi vaksinasi, kemudian pembatasan hewan itu sendiri. Nah, selain itu ada pencegahan yang memang bisa dilakukan lagi untuk yang menghindari sama sekali gitu penyebaran PMK itu, dokter. Iya. Tentu pertama pemerintah ya. Jadi pemerintah ini harus konsisten mengawasi perbatasan dan memberikan recording terhadap ternak yang keluar dari daerah zona merah ke zona hijau ataupun zona hijau ke zona merah itu harus diperhatikan, karena enggak semuanya kabupaten kota ataupun provinsi itu kan positif PMK. Tentu jadi pergerakan yang harus diawasi adalah pergerakan ternak dari zona merah ke zona hijau. Jadi memang pemerintah melakukan penerapan vaksinasi dulu di zona hijau, karena tidak ada kasus, itu lakukan vaksinasi sehingga nantinya kalaupun karena kan penyebarannya bukan hanya dari pergerakan ternak ya, manusia juga bisa kan, tapi kan ada udara yang bergerak, yang kendaraan yang dibawa bisa membawa virus ini gitu ya. Jadi ini divaksinasi, dicegah dulu di sini, baru bertahap dilakukan vaksinasi ke kawasan zona merah pada kantong-kantong yang ternaknya belum menunjukkan gejala klinis ataupun tidak menunjukkan gejala sakit. Jadi vaksinasi itu dilakukan pada ternak yang sudah sembuh dan tidak sakit gitu. Jadi jangan dilakukan vaksinasi pada ternak lagi sakit, sama seperti kita juga ya. Kalau lagi COVID, lagi sakit jangan divaksinasi. Itu yang penting.
Oke, nah jadi memang butuh penjagaan yang cukup ketat itu tadi ya. Jadi kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan, pemerintah dan juga peternak itu sendiri, insya Allah akan nihil ya kasusnya. Oke, nah jadi kalau kata Dr. Faisal tadi bahwa ternak yang sudah terkena PMK itu bisa diobati. Nah jadi proses pengobatannya itu apa saja yang dilakukan dan apa bisa dikatakan sembuh 100% atau gimana tuh, dokter? Ya. Ternak ini bisa diobati. Memang yang namanya penyakit virus tidak ada obatnya, tetapi kita bisa ternak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada sistem imunitas dalam tubuh ternak itu sendiri ya. Nah, kita dokter hewan ataupun tenaga kesehatan dalam pengobatan ternak yang menyebabkan kematian ternak itu karena gejala simptom lainnya. Jadi gejala-gejala lainnya misalnya terjadi demam tinggi pada ternak, gitu kan, tidak makan. Itu yang dilakukan pengobatan penanganan sehingga ternak bisa tetap tidak demam, nafsu makannya tinggi. Ini kalau dilakukan penanganan pengobatan 2 minggu itu sudah menunjukkan peluang sehatnya itu tinggi. Jadi sudah menunjukkan peluang sehat. Tapi juga ternak-ternak itu yang sudah diobati sebaiknya tidak dilakukan pemotongan. Ya, tidak perlu kampungan, diobati, dipantau lagi nanti, dilihat. Nah, setelah betul-betul dinyatakan sembuh, baru dilakukan vaksinasi terhadap ternak sentuh. Sebenarnya ternak-ternak yang sembuh sebenarnya sudah membentuk imunitas yang spesifik terhadap. Jadi imunitas itu terbentuk karena pernah terpapar sembuh, makanya muncul imunitas. Bisa juga karena dilakukan vaksinasi muncul imunitas sehingga dia punya kekebalan tubuh yang baik terhadap virus ini gitu. Jadi itu yang melakukan. Memang mensyaratkan 3 kali booster memang ya. Jadi booster yang dilakukan. Kita berharap ini memang tidak ada terjadi pandemi ya, sehingga nantinya kita harapkan juga walaupun ini virus RNA tidak ada mutasi seperti COVID ya. COVID-nya kan banyak sekali variannya sehingga vaksinasi nanti harus juga dicari vaksinasi lain untuk lakukan terus diperbaharui gitu. Itu yang perlu dilakukan. Oke. Berarti memang dan kalau misalnya sudah dinyatakan sembuh itu sudah aman lagi ya dikonsumsi gitu ya, dokter ya. Dan ada kemungkinan nggak lagi tuh hewan-hewan yang sudah sembuh itu untuk terjangkit lagi nih kayak penderita COVID ya pada manusia. Jadi apakah yang sudah sembuh bisa terkena? Bisa saja. Karena kan yang namanya ternak sama juga seperti kita ya. Di saat turun kesehatannya sakit lagi, peluang itu bisa terjadi. Tapi biasanya tidak tertular dengan varian yang sama. Makanya dia terbentuk imunitas spesifik. Ya, makanya yang perlu dijaga adalah kesehatan ternak itu, pakannya dijaga. Itu yang penting saya kira. Yang sangat berisiko kan biasanya pada ternak-ternak yang anak-anakan ya, ataupun yang lagi bunting gitu ya. Kalau kami ternak bunting mengatakan ya, ataupun hamil kalau pada manusia gitu ya. Itu yang hewan yang sangat rentan karena itu yang memang yang kita takutkan kan nggak semuanya, yang paling banyak kan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sebagai daerah produksi susu ya, jadi susu yang dikonsumsi. Jadi ini memang pengawasannya harus lebih ketat dibandingkan daging. Susu ini harus lebih ketat lagi pengawasannya. Karena ada produksi susu ya, yang dia ikutannya banyak gitu ya. Jadi ini yang perlu. Nah, jadi kita tadi berbicara umumnya tentang daging ya, tapi ya kita akan membahas nih kalau misalnya penghasil susu gitu ya, atau sapi-sapi perah itu tadi. Ini efeknya apakah berefek ke kualitas susunya yang kemudian mengandung apa gitu, dokter, atau memang kuantitas susunya yang akan hilang atau gimana? Nah, di masa inkubasi itu kalau dia hewan penghasil susu itu nantinya ya masa inkubasinya itu 1-14 hari. Jadi di saat pada hari ke-6 ataupun ke-8 itu sudah menunjukkan gejala klinis. Gejala klinis itu salah satunya virusnya itu akan salah satunya dihasilkan di susu. Akan masuk ke dalam susu, ke dalam darah, air liur, urin, itu akan ditemukan secara pemeriksaan laboratorium, nanti akan ditemukan. Nah, tentu kalau ada virus di dalam susu itu kan menurunkan kualitas susu ya sangat. Makanya selain memang PMK ada brucellosis lagi kan, banyak yang penyakitnya disebabkan oleh bakteri. Itu susunya tidak bisa diolah menjadi produk lainnya, jadi langsung
dibuang ataupun tidak bisa dikonsumsi. Bisa konsumsi ya. Makanya kami merekomendasikan memang susu-susu yang positif dari PMK itu jangan minum susu mentah lah. Oke. Intinya kan jangan minum susu mentah. Jadi kan sebaiknya susu itu diminum dengan sudah dilakukan pasteurisasi. Jadi sudah karena virus dengan suhu pasteurisasi itu virusnya bisa mati. Bisa gitu. mati. Okay. Cuma kualitas susunya tetap yang sudah menurun kan. Oke, gitu. Oke, luar biasa. Jadi kita jadi semakin paham dan menjadi tidak terlalu khawatir juga ya, Pak. Mungkin selama ini kita terlalu khawatir berlebih nih terhadap PMK, padahal kalau ditanganinya dengan cara tidak panik gitu ya, bisa teratasi dengan baik gitu ya. Oke, kita break lagi. Nanti kita akan menuju segmen terakhir ya, segmen satu lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjadi salah satu ancaman bagi para peternak. Lalu, gejala apa saja yang perlu kita kenali dan waspadai? Demam tinggi pada hewan ternak mencapai 39 derajat Celcius. Kedua, hewan ternak mengalami penurunan nafsu makan dan lebih sering berbaring. Ketiga, terjadi luka lepuh pada daerah mulut dan kaki. Keempat, luka lepuh bisa terjadi pada liang hidung, moncong, dan area putih susu hewan ternak. Kelima, hewan ternak mengeluarkan banyak air liur disertai busa. Keenam, pada sapi perah juga disertai penurunan produksi susu. Ketujuh, pada babi gejala lebih dominan berupa luka lepuh pada kaki dan kondisinya memar. Kedelapan, pada domba, kambing dan rusa, luka berupa lepuh kecil dan sulit dilihat sehingga dibutuhkan pengamanan. Mari cegah penularan PMK dengan mengenali dan mewaspadai gejala-gejalanya. Laporkan pada pihak kesehatan hewan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjadi salah satu ancaman bagi para peternak. Lalu, gejala apa saja yang perlu kita kenali dan waspadai? Pertama, demam tinggi pada hewan ternak mencapai 39 derajat Celcius. Kedua, hewan ternak mengalami penurunan nafsu makan dan lebih sering berbaring. Ketiga, terjadi luka lepuh pada daerah mulut dan kaki. Keempat, luka lepuh bisa terjadi pada liang hidung, moncong, dan area putih susu hewan ternak. Kelima, hewan ternak mengeluarkan banyak air liur disertai busa. Keenam, pada sapi perah juga disertai penurunan produksi susu. Ketujuh, pada babi gejala lebih dominan berupa luka lepuh pada kaki dan kondisinya memar. Kedelapan, pada domba, kambing dan rusa, luka berupa lepuh kecil dan sulit dilihat sehingga diperlukan pengamanan. Mari cegah penularan PMK dengan mengenali dan mewaspadai gejala-gejalanya. Laporkan pada pihak kesehatan hewan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Oke, nah kita sudah 2 segmen tadi membahas cukup detail ya tentang PMK ya Pak ya. Oke, dan di sesi ini kita membuka sesi pertanyaan ya, tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita yang bergabung via Zoom yang menonton kita secara live ya saat ini, yang bergabung via meeting Zoom ya. Dan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan kita ya, yang telah mendengarkan tadi ya pencerahan dari Dr. Faisal ya terkait PMK, bisa memberikan pertanyaan juga nanti yang akan dijawab langsung oleh Dr. Faisal. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung dikirim ya melalui
meeting Zoom-nya masing-masing. Nanti kita akan sampaikan dan kita tanyakan kepada Dr. Faisal. Oke, jadi sambilan kita tunggu nih Dr. Faisal ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang sedang menonton live melalui Zoom. Nah, untuk Dr. Faisal sendiri, bagaimana keterlibatannya selama PMK selama ini? Ini ikutan panik juga atau gimana? Ya, sebenarnya kita juga terkejut ya dengan kasus PMK ini yang sudah lama kita bebas, negara kita bebas PMK. Jadi kami merespon kasus PMK ini baik dari PDHI ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, maupun dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Kuala. Ini kita membentuk satgas. Jadi ada satgasnya yang terbentuk dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, juga ada satgas yang juga dibentuk oleh pemerintah, juga ada satgas yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Tentu ini satgas ini punya tanggung jawab yang sama, yaitu melakukan sosialisasi dan bagaimana pencegahan PMK ini sendiri. Jadi kami sebagai kalangan kampus ya, dari profesi tentu mengedukasi kolega kami ya, dokter hewan, kalangan kampus, mahasiswa, dan juga turun ke masyarakat ya. Jadi kami juga melakukan pengabdian dengan langsung turun ke masyarakat atau memberikan pencerahan-pencerahan kepada peternak. Kalau ada peternak sakit, ternaknya sakit, kemana harus dilaporkan, bagaimana penanganannya, bagaimana pemisahan ternak sakit dengan yang sehat, bagaimana pengangkutan ternak dari pasar, baru pulang dari pasar masukkan ke kandang lagi, bagaimana. Lalu bagaimana orang yang masuk ke kandang, itu juga kami lakukan sosialisasi ataupun melakukan edukasi lah ya, sehingga ya, walaupun pemerintah sendiri dengan kebijakannya cukup luar biasa menurut saya, dan responnya baik pemerintah Aceh, pemerintah provinsi dan pusat, sampai Pak Presiden sendiri segera bentuk satgas. Jadi Pak Prof Wiku ya juga sebagai komandannya COVID juga menangani penanganan PMK ini. Jadi luar biasa lah dalam proses penanganannya. Jadi tentu ini kita patut bersyukur dalam waktu hampir 1 tahun bisa nih, luar biasa menurut saya. Jadi kerjanya gitu ya. Kan kalau COVID kita lihat panjang ya, 2 tahun, ini masuk tahun ketiga, masih belum ada sisa-sisanya. Iya, kita ini cepat lah. Mungkin karena ternak ya, cepat penanganannya gitu. Oke, jadi untuk saat ini berarti bisa dikatakan berapa persen tingkat bersih dari PMK-nya? Kalau vaksinasi itu luar biasa ya, vaksinasi ketibatan tenaga kesehatan dari pemerintah ataupun dibantu juga oleh pihak swasta ataupun perhimpunan, kelibatan masyarakat juga begitu luar biasa, sehingga kasusnya itu bisa dibilang di beberapa provinsi itu sudah nihil, di beberapa kabupaten kota nihil. Ada memang kasus yang dilaporkan, tapi bisa tidak sampai ada kematian yang seperti awal-awal kejadian PMK. Jadi kematiannya sangat, persentasenya rendah sekali. Nah, itu. Oke, jadi mungkin karena sudah ada penanganan, kemudian pengetahuan para peternak juga ya, gitu. Oke, ini kalau misalnya sepertinya belum ada tanggapan ya, belum ada pertanyaan-pertanyaan yang dari meeting Zoom, mungkin kita bisa sudahi segmen kita untuk kali ini. Dan sebelum kita tutup ya, kita minta Dr. Faisal memberikan ya sedikit closing statement-nya sebagai edukasi juga untuk para peternak dan juga para penjual dan pembeli hasil hewannya, produk hewannya sendiri. Silakan dokter. Baik, ya saran kami kepada peternak ya, baik yang untuk produk susu, daging ataupun ya, baik kambing, sapi ya, ataupun kerbau, tidak perlu khawatir terhadap PMK ini lagi. Tentu kita koordinasi yang baik, bisa ditangani dengan baik. Bagi peternak tentu jagalah kebersihan kandang. Datu kalaupun terjadi ada kasus, segera laporkan, bisa ditangani. Dan kalau ada yang menunjukkan gejala, silakan dipisahkan dari kelompoknya. Ya, tetap dipisahkan dari kelompoknya sehingga kita bisa meminimalkan kasusnya pada peternak yang sehat lainnya.
Itu saat ternak dibawa ke pasar ataupun saat penjualan, ini baik dari mulai berangkatnya ke tempat penjualan, kembali lagi itu lakukan desinfektan ataupun pembersihan terhadap kendaraan, talinya, sepatu peternaknya itu disinfektan, dibersihkan sampai bersih, bajunya diganti ya. Itu perlu dilakukan sehingga nantinya kita bisa meminimalkan, memutuskan mata rantai kasus PMK ini. Dan bagi kami sangat mengapresiasi kepada tenaga kesehatan khususnya dokter hewan, sarjana peternakan yang terlibat dan pemerintah khususnya yang merespon baik dalam penanganan PMK ini. Kami sangat mengapresiasi sehingga yang dulunya kasusnya sangat ledakannya luar biasa menjadi KLB, sekarang menjadi kasusnya tertangani dengan baik gitu ya. Itu luar biasa menurut kami. Dan kami memberikan apresiasi, makanya pemerintah Pak Jokowi sendiri memberikan apresiasi terhadap penanganan PMK ini. Tentu kita perlu khawatir, dan bagi ada ternak yang sakit silahkan laporkan ke dinas peternakan terdekat. Insya Allah akan ditangani dengan baik, dan dengan pengobatan yang dilakukan hewannya bisa sembuh dan bisa dipelihara kembali, bisa melakukan reproduksi kembali. Itu aja. Oke, dan kita kualitas daging yang diperjualbelikan ya bisa dengan kualitas yang optimal gitu ya. Jangan ya semoga kita doakan segera nihil kasusnya. Dan oke, terima kasih banyak Dr. Faisal yang sudah berbagi pengetahuan hari ini bersama kita, dan cukup luar biasa ya. Jadi masyarakat secara umum ya yang mengkonsumsi kemudian yang memproduksi daging itu sendiri jadi paham ya bagaimana apa bahaya dan mencegah PMK itu sendiri ternyata bisa disembuhkan, bisa dicegah. Jadi butuh perhatian bersama untuk sama-sama mencegah dan juga menghilangkan kasus-kasus PMK ini. Baik, sekian talk show kita di hari ini, mencegah PMK pada hewan ternak, kerjasama Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI dengan Palang Merah Indonesia Pusat atau PMI Pusat. Terima kasih sekali lagi Dr. Faisal, dan juga terima kasih yang mendengarkan ya di radio-radio yang kita siarkan program talk show ini, dan juga terima kasih untuk yang mengikuti live via meeting Zoom di hari ini. Akhirnya saya sebagai host Nanda Putri pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, harap tenang. Laporan warga tentang ternaknya yang bergejala penyakit kuku dan mulut kita terima dari penjuru desa. Nah, sekarang mari kita dengarkan sama-sama arahan dari Pak Marwoto. Beliau dokter hewan. Jadi kita bisa bertanya sejelas-jelasnya. Saya jelaskan satu persatu ya. Untuk sapi ataupun ternak lain yang sudah ada gejala PMK, segera kita lakukan langkah ini. Yang pertama, isolasi ternak sakit ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian obat-obatan dan vitamin seperti antipiretik, analgesik, suplemen ATP, lalu pemberian antibiotik untuk long action. Nah, untuk kuku yang luka diberi obat semprot luka supaya tidak makin infeksi. Cara ngobatinnya dari luar dan dalam. Bila perlu, diberikan penguat lainnya, misalnya empon-empon alias dijamoni. Bapak Ibu, pemberian obat dan vitamin perlu diulang sampai ternak sembuh betul ya, dan ternak sakit diupayakan bisa makan. Meskipun nafsu makannya menurun. Sik, diisolasi itu maksudnya diselotip gitu toh Pak Dokter? Bukan Mbok Henik. Diisolasi maksudnya dipisah kandang. Tidak boleh di kandang bareng ternak yang sehat, agar tidak menular dan penanganannya bisa lebih fokus. Wah, kalau kami ketularan terus bagaimana itu Pak Dokter? Penyakit mulut dan kuku pada ternak tidak menular pada manusia. Namun, memang perlu pembersihan agar virus tidak menyebar. Caranya, selain kandang dan perlengkapan, baju kita juga perlu disemprot desinfektan. Jadi, mengurangi resiko penularan pada ternak yang sehat.